namaku Nabila. Bayangkan, malam yang sunyi, suamiku, Arif, sedang tugas di luar kota selama 2 minggu, rumah terasa kosong. Tiba-tiba, pintu kamar tidurku perlahan terbuka. Dan yang berdiri di depan pintu itu bukan siapa-siapa selain anakku, Raka, yang baru berusia 18 tahun. Apa yang dia katakan selanjutnya membuat duniaku terbalik. Siap mendengar cerita yang bikin napasmu berhenti? Kalau iya, dengarkan baik-baik, karena ini baru permulaan. Hari itu Sabtu biasa di kota kecil kami, Banyuwangi. Aku berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit, merasa sangat kesepian. Arif sedang menjalani tugas di luar kota selama beberapa bulan, dan sudah 2 minggu aku tak melihat wajah siapapun selain bayanganku sendiri di cermin. Tiba-tiba, keheningan malam itu pecah oleh suara pintu kamar yang terbuka pelan. Aku duduk di tempat tidur dan menatap ke arah pintu. Di sana berdiri Raka, anakku yang biasanya ceria, kali ini tampak cemas dan menggenggam kusen pintu seolah takut jatuh. Aku. Suaranya pelan membelah kesunyian. Aku langsung tahu ada sesuatu yang berbeda. Ada apa, nak? Tanyaku lembut. Dia diam, membeku sejenak, lalu melangkah masuk ke kamar. Aku nggak bisa tidur, katanya akhirnya. Aku menepuk kasur di sebelahku, ayo duduk di sini. Dia duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya membungkuk, tangan gugup mengusap lutut, matanya menatap lantai. Raka, kamu tahu kan, kamu bisa cerita apa saja sama mama, kataku menenangkan. Dia menarik napas panjang, gemetar. Aku susah jelasin. Akhir-akhir ini aku merasa berbeda, dan aku nggak tahu harus gimana. Apa maksudnya berbeda? Tanyaku. Dia menatapku dengan mata yang membuat dadaku sesak. Soal seseorang yang aku nggak bisa berhenti pikirin. Dan itu bukan orang yang mama kira. Aku tersenyum kecil dalam hati. Pasti dia lagi jatuh cinta sama cewek di sekolah, malu buat ngaku. Siapa dia, nak? Dia menggeleng cepat. Bukan. Lalu siapa? Dia menarik napas dalam, menatap mataku langsung, lalu menghembuskan napas. Mama. Aku membeku. Dunia seolah berhenti sesaat. Raka, kamu bilang apa? Bisikku, darah terasa mengalir mundur dari wajahku. Dia berdiri dan mulai mondar-mandir di kamar seperti binatang yang terjepit. Aku tahu ini salah. Aku coba lawan, coba abaikan, tapi aku nggak bisa. Perasaan ini ada setiap hari, setiap menit. Aku membuka mulut mau bicara, tapi dia cepat memotong, jangan bilang itu cuma perasaan semu. Aku belum pernah ngerasain yang kayak gini ke siapapun. Ini bukan cuma cinta biasa, Ma. Ini jauh lebih dalam. Raka, itu bukan cinta, ujarku pelan. Tapi ini cinta, Ma, serunya hampir berteriak. Kamu satu-satunya yang benar-benar ngerti aku, yang buat aku merasa berarti. Kalau ini bukan cinta, aku nggak tahu apa itu cinta. Aku duduk terpaku, pikiran berputar liar. Dia terus bicara, melepaskan semua yang terpendam selama berbulan-bulan. Di dalam hatiku, sesuatu bergetar. Aku coba bungkam perasaan itu, tapi ia sudah mulai bergerak. Kamu cuma bingung, kebanyakan emosi, kataku akhirnya. Aku nggak bingung, Ma. Aku yakin sekali, jawabnya, mata berkaca-kaca. Aku menatapnya, merasa tertarik tapi aku ibu, aku harus mengendalikan semuanya. Perasaan ini akan berlalu, ucapku lembut. Lalu kalau enggak, tanyanya. Apa kamu memang harus merasa seperti ini? Aku terdiam. Aku nggak mau kehilangan kamu, bisiknya. Kamu nggak akan pernah kehilangan mama, jawabku sambil menggenggam tangannya. Tidurlah di sini malam ini,
siapa tahu jadi lebih baik. Dia mengangguk. Kami berbaring di bawah selimut yang sama. Aku memeluknya seperti dulu saat dia masih kecil. Aku merasakan ketegangan tubuhnya di dekatku tapi memilih diam. Selamat malam, kataku. Dia tersenyum dalam gelap. Kami berbaring dalam keheningan, tapi aku tahu, ini baru awal. Malam di Banyuwangi yang sepi, aku dan Raka terbungkus dalam selimut yang sama. Tapi aku tahu, apa yang terjadi malam ini akan mengubah segalanya. Dan esok pagi, segalanya akan terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Pagi itu sinar matahari merayap masuk lewat jendela kamar kami di rumah kayu tua yang kami tinggali di pinggir kota Banyuwangi. Aku sudah terbangun lebih dulu, tapi masih terperangkap dalam kabut pikiran yang rumit. Bau kopi dari dapur menyusup ke kamar, tapi aku tak mampu bergerak. Raka duduk di meja makan, menatap semangkuk bubur kacang hijau yang sudah dingin, rambutnya acak-acakan dan lingkaran gelap di bawah matanya seperti tanda perang yang baru dia menangkan dalam hatinya. Selamat pagi, Nak, kataku mencoba terdengar ceria, tapi suaraku serak. Selamat pagi, Ma, jawabnya pelan, tanpa menatapku. Kami duduk bersama dalam diam. Suasana begitu tegang, seperti nasi kucing yang gak ada sambalnya, kering dan hambar. Aku akhirnya memberanikan diri membuka topik yang tadi malam tersimpan rapi. Kamu serius dengan apa yang kamu bilang kemarin malam? Tanyaku hati-hati. Dia langsung memotong, aku benar-benar serius, Ma. Aku tahu apa yang aku rasakan. Aku menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan kata-kata yang tepat. Raka, walaupun kamu jujur, kita nggak bisa maksudku, ini nggak benar. Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, suara bergetar. Kenapa nggak? Bukankah kita seharusnya bisa jujur sama perasaan kita? Aku merasa dadaku sesak. Ini bisa menghancurkan kita, Nak. Aku ibu kamu, dan ini bukan jalan yang benar. Dia memutar wajahnya, mencoba menahan tangis. Aku nggak mau nyakitin kamu, Ma. Tapi aku nggak bisa bohong sama diri sendiri. Aku meraih tangannya di ujung meja, jari-jariku menggenggamnya dengan erat. Makanya, kita harus coba lupakan ini. Biar waktu yang menyembuhkan. Dia berbisik, aku nggak yakin bisa, Ma. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut pagi di pegunungan Ijen, terasa dingin, samar, dan penuh ketidakpastian. Raka mulai menutup diri, lebih sering mengurung diri di kamar, keluar hanya untuk makan atau sekadar berjalan-jalan di sekitar rumah. Aku mencoba mengisi hari dengan pekerjaan rumah, tapi pikiranku selalu tertuju padanya. Suatu malam, saat aku sibuk memasak nasi goreng di dapur, Raka masuk pelan. Ma, boleh bicara sebentar? Suaranya lembut tapi tegas. Aku menoleh dan tersenyum, tentu, Nak. Ada apa? Dia berdiri di sampingku, wajahnya serius. Aku sadar aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Lebih baik aku terima aja kenyataan ini, meskipun sakit. Aku menghentikan sendok di tanganku. Maksud kamu? Dia menatap ke arah bawah, lalu menatapku lagi. Aku nggak mau kehilangan kamu. Lebih baik kamu jadi ibuku saja, daripada nggak sama sekali. Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Kalau begitu, kamu harus jadi anak yang baik, ya. Jangan nyusahin mama terus. Dia tersenyum tipis, tapi matanya penuh luka yang sulit kuartikan. Aku janji, Ma. Malam itu, saat kami duduk bersama menonton televisi, aku merasa seolah-olah ada dinding tak terlihat yang memisahkan kami. Tapi aku juga tahu, di balik dinding itu, ada sebuah rahasia yang belum terungkap. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah rahasia itu akan tetap tersembunyi, atau justru akan segera meledak seperti petasan tahun baru?
Gelap malam menyelimuti rumah kami, tapi hatiku terasa seperti terbakar oleh pertanyaan yang belum terjawab. Apakah perasaan Raka akan hilang? Atau justru akan membawaku ke jurang yang lebih dalam? Aku menatap siluetnya yang samar di balik tirai jendela, dan aku tahu, malam ini bukan hanya tentang mimpi buruk. Ini tentang kenyataan yang harus aku hadapi, entah aku siap atau tidak. Malam itu, setelah menutup pintu kamar Raka, aku berdiri di depan cermin di kamar mandi. Wajahku yang biasanya cerah tampak kusut, dengan garis-garis lelah yang mulai muncul di sudut mata. Aku mengenakan piyama sutra berwarna coklat tua yang lembut menyentuh kulitku, dengan tali halus yang sedikit menampakkan bahuku yang ramping. Sepasang anting kecil berbentuk bunga melati di telingaku berkilau samar di terpa cahaya lampu kamar mandi. Aku sengaja memilih piyama itu karena terasa nyaman dan sedikit memberi kesan feminin yang aku rindukan sejak lama. Aku menatap bayanganku sendiri dan bertanya dalam hati, "Nabila, kamu mau sampai kapan pura-pura kuat?" Tapi suara hatiku terhenti oleh ketukan lembut di pintu. "Ma, boleh masuk?" Suara Raka terdengar berat, seperti membawa beban yang tak terlihat. Aku mengangguk pelan. Dia masuk dengan langkah hati-hati, mengenakan kaos oblong abu-abu yang sudah agak longgar dan celana training hitam. Rambutnya yang hitam legam tampak berantakan, dan aku bisa melihat kantung mata yang makin dalam. Tubuhnya yang tinggi dan kurus berdiri canggung di depan aku yang tengah duduk di kursi kecil dekat wastafel. "Kamu nggak tidur?" tanyaku lembut. "Belum, Ma. Aku cuma mau bilang, aku nggak bisa terus-terusan menyembunyikan perasaanku. Aku tahu ini salah, tapi aku juga nggak bisa pura-pura biasa saja." Suaranya bergetar, dan aku melihat satu dua air mata mulai mengalir di pipinya. Aku meraih tangannya, jemariku menyentuh kulitnya yang masih hangat meski dingin malam menyelimuti. "Raka, aku tahu ini berat. Tapi kamu harus ingat, aku ibu kamu. Aku sayang kamu. Perasaanmu itu, aku juga bingung." Dia menatapku lama, seolah mencari jawaban di mataku. "Ma, kamu pernah nggak merasa ada yang salah tapi nggak bisa kamu tolak?" Aku merasa seperti itu. Setiap kali aku dekat sama kamu, jantungku berdebar nggak karuan. Aku takut ini hanya mimpi buruk yang suatu saat harus aku bangun. Aku tersenyum getir, kalau ini mimpi, aku berharap kita bisa bangun bersama. Kami duduk berdampingan, dan aku memeluknya erat. Tubuhnya yang kurus itu terasa hangat di pelukanku. Aku bisa merasakan ketegangan yang selama ini ia pendam perlahan mencair. Tapi di balik kehangatan itu, ada sebuah rasa takut yang mengerikan menghantui pikiranku. "Kamu tahu, Ma," katanya pelan, "aku nggak pernah punya teman dekat. Aku selalu merasa berbeda. Mungkin karena aku memang berbeda. Tapi kamu satu-satunya yang membuat aku merasa berarti." Aku mengelus rambutnya yang acak-acakan, "Kamu berarti, Nak. Selalu." Tiba-tiba aku teringat sebuah lelucon yang sering aku dengar dari teman-temanku di pasar tradisional. "Raka, kamu tahu nggak? Kalau hati kamu ini, kartu ATM, aku harap jangan sampai dimatikan sama kamu sendiri." Dia tertawa kecil, suara yang sudah lama hilang dari bibirnya. "Kalau aku punya ATM, pasti aku ambil uangnya buat beli es krim, Ma." Aku tertawa kecil. "Kalau gitu, jangan sampai lupa bayar hutang es krimnya, ya." Kami tertawa bersama untuk sesaat, dan di momen itu, aku berpikir, mungkin kami masih bisa melewati ini. Tapi hatiku tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu kami di balik senyuman itu. Ketika Raka kembali ke kamarnya, aku berdiri di ambang pintu dan menatap keluar jendela.
Lampu jalanan di gang kecil rumah kami berpenda redup, bayangan pepohonan melambai ditiup angin malam. Aku bertanya-tanya, apakah malam ini akan menjadi titik balik, atau justru awal dari kehancuran yang kami tak pernah bayangkan. Dan di sudut hatiku, ada bisikan misterius yang tak bisa kuabaikan. Apakah perasaan Raka itu benar-benar cinta? Atau ada sesuatu yang lebih gelap dan rumit di balik pengakuannya? Aku harus menemukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, aku memutuskan untuk berjalan-jalan ke alun-alun kota Banyuwangi yang sepi. Angin malam yang lembut menyapu wajahku, membawa aroma laut yang khas dari teluk dekat sana. Aku mengenakan blus sutra berwarna merah marun yang sedikit membalut tubuhku dengan anggun, dipadukan dengan rok panjang batik lurik yang menutupi hingga mata kaki. Sepatu hak rendah berwarna coklat tua melengkapi penampilanku, simpel tapi elegan. Kalung emas tipis dengan liontin kecil berbentuk bulan sabit berayun lembut di leherku, membuat aku merasa sedikit lebih kuat meski hatiku penuh kegelisahan. Saat aku duduk di bangku kayu dekat air mancur, pikiranku melayang ke Raka. Bayangan wajahnya yang penuh pergulatan masih terngiang jelas. Aku tertawa kecil sendiri, mengingat kata-katanya tadi malam. Kalau hati kamu ini, kartu ATM, jangan sampai dimatikan sendiri, katanya. Bayangkan, anakku sekarang sudah seperti orang dewasa yang paham lelucon tentang ATM, tapi hatinya masih rapuh seperti gelas kaca. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata Pak Joko, tetangga sebelah rumah yang sering aku ajak ngobrol di warung kopi dekat rumah. Pak Joko ini pria paruh baya dengan kumis tipis dan topi pet berwarna coklat, selalu membawa cerutu kecil yang kadang membuatnya batuk-batuk lucu. Neng, malam-malam begini nunggu hantu atau mikirin cinta yang bikin pusing, godanya sambil tertawa kecil. Aku tersenyum, Pak Joko, kalau aku mikirin cinta, bisa-bisa besok aku jadi penyanyi dangdut, nyanyinya patah-patah hati. Pak Joko tertawa terbahak-bahak. Wah, kalau gitu, aku siap jadi penonton setiamu, Neng. Kami berbincang ringan, tapi aku tetap merasa ada beban di dadaku yang tak bisa hilang. Setelah beberapa saat, aku pamit pulang. Dalam perjalanan, aku mencoba menghubungi Raka lewat telepon genggamku. Nada dering berulang kali, tapi tak ada jawaban. Sesampainya di rumah, suasana terasa dingin. Lampu kamar Raka mati, dan aku bisa mendengar suara televisi dari kejauhan. Aku mengetuk pintu perlahan. Raka, MA pulang. Dia keluar dengan kaos biru tua dan celana pendek, wajahnya tampak lelah tapi mencoba tersenyum. MA, kamu tadi kemana? Kok telepon aku nggak diangkat? Aku mengangkat bahu. Keluar sebentar, cari udara segar. Kamu kenapa? Kok kayaknya nggak enak badan? Dia menggeleng cepat. Enggak, MA. Aku cuma capek aja. Aku menatapnya lama, ingin sekali memeluknya tapi tahu ini bukan saat yang tepat. Kalau kamu butuh bicara, kamu tahu di mana MA. Dia mengangguk, lalu masuk kamar kembali tanpa sepatah kata. Aku berdiri di depan pintu yang tertutup rapat, merasakan jarak yang semakin jauh antara kami. Aku tahu, perasaan Raka bukan sekadar kebingungan remaja biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, dan semakin hari mulai menggerogoti kehidupanku. Sebelum tidur, aku duduk di meja rias, melihat cermin dan bertanya pada diri sendiri, seberapa jauh aku harus melangkah sebelum batas itu terlewati. Di balik jendela, bayangan samar seseorang berdiri di kejauhan, tersembunyi oleh gelap malam. Apakah itu hanya bayangan atau sesuatu yang akan segera mengubah segalanya? Malam itu, aku merasakan getaran misteri yang belum terpecahkan. Dan aku tahu, besok akan menjadi hari yang berbeda. Pagi itu,
Sinar mentari pagi menembus tirai tipis kamar tidurku, menyapu lembut wajahku yang masih tersisa bekas kantuk. Aku mengenakan daster sutra berwarna krem dengan motif bunga melati kecil yang jatuh lembut di tubuhku dan memperlihatkan lekuk bahu halus tanpa terkesan berlebihan. Kaki telanjangku menyentuh lantai kayu dingin, dan gelang emas tipis di pergelangan tangan berkilauan saat aku meraih cangkir kopi hitam yang hangat di meja samping tempat tidur. Suasana rumah di Jalan Melati, Banyuwangi, terasa sunyi. Arif masih di luar kota, dan Raka tampak mengurung diri di kamar. Aku bertekad hari ini harus mencoba membuka ruang bicara lagi. Di dapur, aku mulai memasak sarapan, aroma nasi uduk dan sambal terasi mengisi ruangan. Pakaian santaiku, blus putih lengan panjang dan celana panjang batik warna coklat, membuat aku merasa sedikit percaya diri meski hati masih bimbang. Tiba-tiba pintu kamar terbuka, dan Raka muncul dengan wajah lelah dan mata sembab. Dia memakai kaos polos berwarna hijau tua dan celana training hitam, rambutnya masih berantakan seperti habis bangun tidur. Aku tersenyum kecil, "Nak, sarapan sudah siap. Ayo makan bersama." Dia duduk di meja makan dan hanya mengangguk pelan. Aku duduk di seberangnya, mencoba mengumpulkan keberanian. "Raka, MA tahu ini berat buat kamu. Tapi kamu nggak harus jalani semuanya sendiri." Dia menatapku, lalu berkata, "MA, aku nggak bisa bohong lagi. Aku merasa bingung, takut, dan kadang marah sama diri sendiri. Tapi perasaan itu nggak hilang." Aku menghela napas, "Kalau begitu, kita harus cari jalan supaya kamu nggak merasa sendirian. Mungkin kita bisa cari bantuan, ngobrol sama orang yang paham." Raka mengangguk pelan. Aku juga mikir begitu. Tapi aku takut, MA. Takut kalau orang lain tahu, dan aku dianggap aneh. Aku mencoba tersenyum, "Nggak ada yang aneh, Nak. Semua orang punya perasaan yang kadang rumit. Yang penting kita jujur dan saling mendukung." Setelah sarapan, aku mengajak Raka berjalan-jalan ke taman kota. Angin pagi yang sejuk dan suara burung membuat suasana sedikit lebih ringan. Aku melihat dia mulai sedikit terbuka, ketegangan di wajahnya mulai mencair. Di tengah perjalanan, aku bercanda, "Raka, kalau kamu serius sama perasaan kamu ke MA, jangan lupa traktir MA es krim, ya." Dia tertawa kecil, "Kalau aku punya uang, MA, pasti aku traktir kamu paling enak di warung es teler Pak Slamet." Aku tersenyum lebar, merasa hangat di dada. Momen sederhana itu seperti oase di padang pasir perasaanku yang tandus. Namun, saat kami kembali ke rumah, aku menemukan sebuah surat kecil di meja ruang tamu. Surat itu tanpa nama pengirim, hanya tertulis dengan tinta hitam. Kebenaran terkadang lebih menyakitkan daripada kebohongan. "Bersiaplah, Nabila." Jantungku berdegup kencang. Siapa yang mengirim surat ini? Apa rahasia yang belum aku ketahui? Malam itu, aku duduk termenung di balkon rumah, memandang bintang-bintang yang berkelip di langit Banyuwangi. Bayangan masa depan yang penuh teka-teki melingkupi pikiranku. Apakah aku siap menghadapi apapun yang akan datang? Atau justru semuanya akan hancur berkeping-keping? Raka mengintip dari balik pintu balkon, tatapannya penuh was-was. Aku menatapnya dan berkata pelan, "Nak, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Namun, di balik kata-kata itu, aku tahu, malam ini bukan hanya tentang kami. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terungkap. Dan ketika aku menoleh ke belakang, bayangan gelap melintas cepat di ujung gang, seolah menyaksikan setiap langkahku. Aku terbangun karena suara dentingan piring yang jatuh di dapur. Jam di meja menunjukkan pukul 2 pagi. Dengan langkah pelan, aku mengenakan daster batik tipis berwarna pastel yang jatuh lembut di tubuhku, menyusuri lorong rumah kami di Desa Taman Sari, Banyuwangi. Di pergelangan tangan,
Gelang perak kecil berkilauan saat aku meraih gagang pintu dapur. Saat aku melangkah masuk, kulihat Raka sedang duduk di lantai, memegang sebuah foto lama kami bertiga. Aku, Arif, dan dia saat masih kecil. Wajahnya basah oleh air mata yang tak ia tahan lagi. Kaos hitam yang ia kenakan tampak kusut, celana pendek denimnya terselip sedikit ke atas lutut, memperlihatkan kulit putih yang kontras dengan lantai keramik dingin. "Raka, kamu nggak tidur?" Suaraku lembut, mencoba tak menakut-nakutinya. Dia menatapku, matanya merah dan sembab. "Ma, aku takut. Bukan cuma tentang aku dan kamu, tapi tentang sesuatu yang aku temukan kemarin." Aku mendekat, duduk di sampingnya, dan meraih tangannya yang gemetar. "Apa yang kamu temukan?" Raka menarik napas dalam, matanya menatap lurus ke depan. "Di kamar Arif, aku nemu surat-surat rahasia. Ada nama-nama dan tanggal. Aku nggak paham semuanya, tapi aku yakin itu bukan hal biasa." Aku menarik alis, rasa cemas merayap. "Surat apa, Nak? Kenapa kamu nggak bilang dari dulu?" Dia menggeleng pelan. "Aku takut Ma nggak percaya." "Tapi aku beneran takut, Ma. Ada sesuatu yang nggak beres." Aku mengusap rambutnya yang berantakan, berusaha menenangkan. "Kita akan cari tahu bersama, Nak. Ma janji." Saat itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Aku menahan napas, Raka pun ikut menegang. Aku berdiri perlahan, mengenakan selendang batik yang kupakai sebagai penutup bahu. Aku membuka pintu sedikit dan melihat sosok samar berdiri di depan. Seorang pria paruh baya dengan jaket kulit coklat dan topi hitam, wajahnya tertutup bayangan. "Selamat malam, Bu Nabila," suaranya dalam dan penuh misteri. "Saya hanya ingin memberitahu, Anda harus berhati-hati dengan apa yang akan Anda temukan." Aku mengerutkan dahi. "Siapa Anda? Apa maksud Anda?" Pria itu tersenyum tipis, lalu mengulurkan sebuah amplop coklat. "Buka dan baca sendiri. Tapi ingat, tidak semua kebenaran membawa kedamaian." Tanpa menunggu jawaban, dia berbalik dan menghilang dalam gelap malam. Aku menutup pintu dan berdiri terpaku, amplop itu terasa berat di tanganku. Raka mendekat, tatapannya penuh tanya dan ketakutan. Aku membuka amplop perlahan, dan di dalamnya ada beberapa foto lama, tulisan tangan, dan sebuah peta kecil yang menandai lokasi di pinggiran Banyuwangi. "Ini apa, Ma?" tanya Raka dengan suara gemetar. Aku menggigit bibir, mencoba menahan gemetar. "Ini petunjuk, Nak. Petunjuk tentang sesuatu yang selama ini tersembunyi." Kami berdua terdiam, merasakan ketegangan yang semakin menebal, seolah malam itu membawa badai yang siap menghancurkan segalanya. Aku memandang Raka dan berkata, "Kita harus siap, Nak. Ini baru permulaan." Pagi itu kabut tipis masih menyelimuti kota Banyuwangi, membuat semua tampak samar dan misterius. Aku keluar dari kamar dengan mengenakan kebaya modern berwarna ungu lembut, dipadukan dengan kain batik parang bernuansa coklat keemasan yang membalut pinggangku dengan anggun. Sepatu selop hitam dengan hak rendah menambah sentuhan elegan tanpa meninggalkan kesan formal. Kalung mutiara kecil berkilauan di leherku, memantulkan cahaya pagi yang mulai menembus jendela rumah. Di meja makan, Raka duduk termenung, memegang amplop coklat yang semalam kami temukan. Wajahnya masih menunjukkan kegelisahan, namun ada semangat baru yang terpancar dari matanya. Aku duduk di depannya, menyeruput teh melati hangat, mencoba menenangkan diri. "Kamu siap, Nak? Kita harus cari tahu apa arti semua ini," kataku perlahan.
Raka mengangguk. Aku nggak bisa diam saja, Ma. Ini tentang kita, tentang keluarga kita. Kami berdua memutuskan untuk mengikuti petunjuk peta yang ada di dalam amplop itu. Lokasinya ada di sebuah desa kecil di pinggiran Banyuwangi, bernama Desa Sumberrejo, sebuah tempat yang terkenal dengan sawah hijau dan udara sejuknya. Aku teringat, waktu kecil Arif sering mengajak kami ke sana untuk piknik keluarga. Perjalanan menuju Desa Sumberrejo menghabiskan waktu hampir 1 jam melewati jalan berliku dan pepohonan rindang. Aku mengenakan jaket tipis warna krem, yang membuat penampilanku lebih santai tapi tetap anggun. Rambutku aku ikat sederhana dengan pita hitam, dan aku membawa tas kecil berisi beberapa perlengkapan. Sesampainya di desa, suasana damai menyambut kami. Anak-anak bermain di sawah, dan para petani sibuk dengan ladangnya. Namun, ada aura berbeda yang membuatku merasakan sesuatu yang tidak biasa. Kami mengikuti tanda di peta menuju sebuah rumah tua yang terlihat sudah lama tak berpenghuni. Dindingnya penuh lumut, dan atapnya sebagian runtuh. Raka menarik napas dalam dan memegang tanganku sejenak. Ma, kita harus masuk. Aku mengangguk, walau jantung berdebar kencang seperti sedang dikejar ojek online saat jam pulang kantor. Di dalam rumah, kami menemukan kotak kayu tua yang terkunci rapat. Di sampingnya, ada secari kertas dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Hanya yang berani mencari kebenaran yang pantas membuka kotak ini. Raka mencari-cari sekitar dan menemukan sebuah kunci kecil tersembunyi di balik papan dinding yang terkelupas. Perlahan dia membuka kotak itu. Di dalamnya tersimpan beberapa dokumen, foto-foto lama, dan sebuah buku harian berkulit coklat lusuh. Aku membuka buku harian itu dan membaca beberapa baris pertama. Rahasia ini harus tetap tersembunyi demi keselamatan keluarga. Tapi suatu saat, kebenaran harus terungkap. Raka menatapku. Ma, apa maksud semua ini? Aku menggenggam tangannya erat. Kita harus pelan-pelan mencari tahu. Tapi hati-hati, Nak. Ini bukan hanya tentang kita, tapi sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, suara langkah kaki dari luar terdengar mendekat. Kami saling berpandangan, dan aku merasakan dingin merayap di punggungku. Seseorang akan segera datang, tapi siapa? Teman atau musuh? Malam itu, di balik ketenangan Desa Sumberrejo, rahasia lama mulai terkuak perlahan. Dan aku tahu, besok akan ada kejutan yang tak pernah kami duga sebelumnya. Senja mulai merona di langit Banyuwangi saat aku dan Raka bergegas meninggalkan rumah tua di Desa Sumberrejo. Aku mengenakan blus sifon berwarna pastel yang lembut menyentuh kulit, dipadukan dengan celana panjang hitam yang simpel namun elegan. Sepatu flat coklat membantuku melangkah cepat di jalan berkerikil. Rambutku yang diikat longgar berkibar tertiup angin sore, sementara gelang perak di pergelangan tangan berkilauan tertimpa cahaya matahari yang mulai redup. Raka berjalan di sampingku, wajahnya masih dipenuhi kegelisahan. Ma, aku nggak berhenti mikirin apa yang kita temukan tadi. Ini berat banget. Aku mengangguk, mencoba tersenyum tapi hatiku juga berdegup kencang. Aku tahu, Nak. Tapi kita harus kuat. Kita nggak bisa mundur sekarang. Saat kami melewati jalan setapak yang mengarah ke pusat desa, sebuah motor tua berhenti di sebelah kami. Seorang pria paruh baya dengan jaket hitam dan helm terbuka menatap kami dengan tatapan tajam. Kalian nggak seharusnya di sana, katanya pelan tapi tegas. Aku menatapnya waspada. Kenapa? Apa yang membuat Anda bilang begitu? Pria itu menghela napas panjang. Ada hal-hal yang lebih baik tetap tersembunyi. Jangan sampai kalian terseret ke dalam masalah yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Raka mengerutkan dahi, kami hanya ingin tahu kebenaran.
Pria itu menatap kami dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau sudah terlanjur tahu, jangan sampai kalian jadi korban. Jaga diri baik-baik." Dengan suara mesin yang mendengung pelan, pria itu melaju meninggalkan kami, meninggalkan suasana yang makin mencekam. Aku merasakan udara sore berubah menjadi dingin, seolah alam ikut memperingatkan kami. "Raka, kita harus lebih berhati-hati. Ini bukan cuma tentang rahasia keluarga, tapi ada orang-orang yang gak mau kebenaran itu keluar." Dia mengangguk, "Aku siap, MA. Aku gak akan mundur." Kami melanjutkan perjalanan pulang, tapi pikiran kami terus terbelah antara rasa takut dan tekad. Sesampainya di rumah, aku memutuskan untuk menyalakan lampu-lampu kecil di ruang tamu agar suasana terasa hangat. Aku melepas sepatu dan duduk di sofa, mengenakan selendang batik yang lembut membalut bahu. Raka duduk di sampingku, menatap kosong ke depan. Aku mencoba memecah keheningan dengan bercanda, "Kalau begini terus, kita jadi detektif Banyuwangi, ya?" Raka tersenyum tipis, "Iya, MA. Tapi detektifnya yang sering ngopi sambil mikir." Aku tertawa pelan, merasa sedikit lega. Namun, di balik tawa itu, aku tahu malam ini akan membawa keputusan yang berat. Saat aku menatap Raka, aku melihat bukan lagi anak yang dulu aku kenal, tapi seseorang yang siap berjuang untuk kebenaran dan masa depan kami. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk, "Jangan percaya pada siapapun. Kebenaran itu berbahaya." Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah ini peringatan atau ancaman? Malam semakin dalam, dan misteri yang mengelilingi kami semakin pekat. Aku tahu, besok akan menjadi hari di mana segalanya bisa berubah. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang menanti. Malam itu, aku duduk di depan meja belajar di kamar, mengenakan gaun tidur sutra berwarna dusty pink yang lembut menyelimuti tubuhku. Rambutku yang tergerai jatuh menutupi bahu, sementara kalung emas kecil berbentuk hati berkilauan di bawah cahaya lampu meja. Di tanganku, aku memegang buku harian tua yang kami temukan di rumah tua desa Sumberrejo. Setiap halaman yang kubaca membawa aku lebih dalam rahasia yang selama ini tersembunyi. Tulisan tangannya memudar, cerita tentang keluarga, tentang pengkhianatan, dan sebuah janji yang harus dijaga dengan harga apapun. Hatiku berdebar tak menentu, perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Tiba-tiba, suara pintu kamar terbuka perlahan. Raka masuk dengan langkah hati-hati, mengenakan kaos lengan panjang abu-abu dan celana jeans. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya bersinar dengan tekad. "MA, aku nggak bisa tidur. Aku terus mikirin semua ini," katanya pelan. Aku mengangguk. "Aku juga, Nak. Tapi kita harus kuat. Kebenaran ini berat, tapi kita nggak boleh menyerah." Dia duduk di sampingku, tangannya menggenggam tanganku erat. "MA, aku takut. Bukan cuma karena rahasia ini, tapi karena aku nggak tahu siapa yang bisa kita percaya." Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. "Kita harus hati-hati, Nak. Tapi kita nggak sendiri." Saat itu, ponselku bergetar lagi. Pesan masuk muncul di layar, "Jangan biarkan rasa takut menghalangimu." Jawaban ada di tempat yang paling tak terduga. Raka dan aku saling berpandangan, rasa penasaran dan kekhawatiran bercampur menjadi satu. Aku tahu, kami harus mencari tahu maksud pesan itu. Mungkin ini petunjuk terakhir sebelum segalanya benar-benar terbuka. Kami memutuskan untuk kembali ke rumah tua di desa Sumberrejo keesokan harinya, mencari tempat yang mungkin terlewat. Aku mengenakan blus putih dengan lengan 3/4, dipadukan dengan rok batik warna coklat tua yang elegan.
Raka mengenakan jaket hitam dan celana panjang denim, siap menghadapi apapun yang akan kami temui. Saat kami tiba di sana, suasana terasa berbeda. Angin berhembus lebih kencang, dan langit mendung menggelayut rendah. Di sudut ruangan belakang rumah tua, aku menemukan sebuah kotak kecil tersembunyi di balik batu bata yang longgar. Dengan hati-hati, aku membuka kotak itu dan menemukan sebuah kunci besi tua serta sebuah surat dengan tinta merah yang tulisannya hampir pudar. Untuk yang mencari kebenaran, jangan pernah menyerah. Semua jawaban ada pada kunci ini. Raka menatap kunci itu, lalu menatapku. Apa ini, Ma? Aku menggenggam kunci itu erat. Ini mungkin jalan keluar dari semua misteri ini. Namun, saat kami berdua berdiri di sana, suara langkah kaki mendadak terdengar dari arah pintu masuk. Aku dan Raka saling berpandangan dengan tegang. Siapa yang datang? Teman atau musuh? Malam itu, di bawah langit yang berat oleh awan gelap, rahasia keluarga kami semakin mendekati titik puncak. Dan aku tahu, besok adalah hari di mana segalanya akan berubah selamanya. Malam itu, udara di rumah kami di Jalan Melati terasa begitu dingin meski lampu-lampu menyala hangat. Aku duduk di sofa ruang tamu, mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah marun yang membalut tubuhku dengan lembut, sedikit memperlihatkan lekuk bahu dan garis leher yang halus. Rambutku terurai rapi, dan kalung emas tipis berhiaskan batu zamrud menggantung anggun di leherku, menambah kesan anggun sekaligus misterius. Raka berdiri di dekat jendela, mengenakan kaos hitam dan celana panjang jeans, matanya menatap kosong keluar, seolah mencari sesuatu yang tak terlihat. Dia terlihat tegang, tapi ada kekuatan baru yang terpancar dari wajahnya. Aku memecah keheningan, "Nak, kita sudah melewati banyak hal. Tapi aku merasa ini belum selesai." Dia menoleh, menatapku penuh arti. "Ma, aku juga merasa begitu. Semua rahasia, semua perasaan, semuanya menuntut jawaban." Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu terdengar memecah suasana. Aku berdiri perlahan, mengenakan selendang batik yang kubalut di bahu, dan berjalan ke pintu. Saat kubuka, berdiri seorang pria dengan wajah serius, mengenakan jas gelap dan membawa sebuah amplop coklat tebal. "Selamat malam, Bu Nabila. Saya datang membawa sesuatu yang penting," katanya dengan suara berat. Aku mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. "Siapa Anda?" "Saya orang yang mengetahui semuanya. Rahasia yang selama ini tersembunyi berada di sini," jawabnya sambil menatap Raka. "Ini bukan akhir, tapi awal dari segalanya." Aku membuka amplop dengan perlahan. Di dalamnya ada dokumen-dokumen, foto-foto lama keluarga kami, dan sebuah surat yang ditulis dengan tinta merah tua. "Ini apa semua ini?" tanyaku. Pria itu tersenyum samar. "Ini kunci untuk memahami masa lalu dan menentukan masa depan. Tapi ingat, kebenaran seringkali mahal harganya." Raka berjalan mendekat dan mengambil surat itu. Dia membacanya perlahan, matanya melebar saat menyadari isi surat tersebut. "Ma, ini tentang Arif. Tentang sesuatu yang dia sembunyikan." Aku menggenggam tangan Raka erat, merasakan getaran yang sama di dada kami berdua. "Kita harus siap, Nak. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Pria itu mengangguk dan meninggalkan rumah dengan langkah mantap, meninggalkan kami dalam keheningan yang penuh makna. Di tengah malam yang sunyi, aku dan Raka duduk berdekatan, saling berpegangan tangan. Semua rahasia, semua perasaan yang selama ini kami sembunyikan dan lawan, kini menyatu dalam tekad untuk menghadapi kenyataan. Namun, di balik pintu rumah, bayangan gelap bergerak perlahan, mengintai dan menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Cerita kami belum berakhir.
Ini baru permulaan dari babak baru yang penuh misteri dan tantangan. Dan aku tahu, jalan yang akan kami tempuh tidak akan mudah. Tapi aku siap. Karena aku bukan hanya seorang ibu, aku adalah Nabila. Dan aku akan melindungi keluargaku sampai titik darah penghabisan.